para pendengar radio FM Al-Istiqomah Muhammadiyah Kota Baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, i'anahnya, sehingga kita semua pada sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengucurkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang mana yang tidak pernah akan mampu kita membalasnya dengan bentuk materi kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio FM TV Muhammadiyah Al-Istiqomah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan renungan untuk diri saya dan para pendengar yang berbahagia dengan tema puasa bulan Ramadan akan membentuk karakter para shaimin menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, menjadi orang-orang yang sabar kepada Allah, dan orang yang selalu beristighfar, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan suatu motivasi bahwa kita saat ini berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan Allah taala memuji bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, dibanding bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan tersebut Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dari bulan-bulan lainnya. Allah Ta'ala pun telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ini berarti pula bahwa puasa Ramadan lebih utama dari puasa lainnya yang dihukumi sunnah. Dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan.
dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, bahwa menyebutkan hanya orang-orang berimanlah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah wajib yang disebut dengan ibadah shaum. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya buah daripada ibadah yang mulia ini, yaitu meraih derajat yang tertinggi di sisi Allah SWT, yaitu derajat takwa, derajat yang merupakan penghormatan yang tertinggi di sisi Allah SWT. Karena Allah berfirman di ayat yang lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisiku, kata Allah, adalah paling tinggi derajat ketakwaan. Para pendengar Radio FM Al-Istiqomah yang sama-sama kita rahmati oleh Allah SWT. Bulan Ramadan juga di dalamnya terdapat kandungan berbagai macam ibadah, terutama ibadah shaum, akan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bersyukur dan lebih bersabar. Ramadan adalah anugerah terbesar yang telah diperuntukkan kepada hambanya yang beriman. Bulan Ramadan penuh dengan keutamaan dan faedah tak ternilai ketinggiannya. Beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, dapat merasakan kenikmatan yang tak dijumpai di selain bulan ini. Salah satu faedah tertinggi yang diraih oleh mereka yang berpuasa adalah kemampuan untuk bersabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Wabilus Sayyid, dengan gamblang dan sangat mengagumkan beliau menjelaskan, merincikan tentang 3 poros kehidupan yang harus dilalui oleh setiap insan yang beriman kepada Allah, yaitu sabar, syukur, dan selalu beristighfar kepada Allah SWT. Pada momen saat ini, Ramadan menempat kita untuk mampu melakukan perpindahan kondisi dari mendisposisikan diri bangkit keluar dari peluang keburukan mengarah menuju kenikmatan kebaikan. Ia akan memahami dari setiap yang dilihat, setiap yang didengar, setiap yang dirasa, dan setiap yang dipikir, yang dijatuhkannya menimpa dirinya bukan semata sebagai ancaman atau berupa hukuman. Justru memandangnya sebagai suatu tantangan dan tantangan untuk mengkaji, memahami hakikat diri lebih dalam, berusaha melihat yang tersirat bukan hanya yang tersurat atau yang terlihat saja. Para pendengar Radio FM Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang penuh dengan tantangan, di mana kita dihadapkan oleh suatu ujian, datangnya wabah yang disebut dengan virus COVID-19 yang telah membersamai kita semenjak sebelum bulan Ramadan hadir. Memang ada perbedaan yang mencolok tampak, terlihat, dan dirasa oleh semua orang di bulan Ramadan tahun ini. Suasana tentunya yang tampak tidak sama dengan sebelumnya. Kebersamaan antara masyarakat yang agak terasa kurang membersamai kita, dengan kebersamaan aktivitas sosial hingga pada ibadah. Namun di balik itu lahir kebersamaan erat antara diri kita dengan keluarga di rumah. Hakikatnya adalah berpuasa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini membuka lebar peluang kita umat Islam untuk membuktikan jati dirinya sebagai umat yang senantiasa memperoleh kebaikan dari segala kondisi, baik senang maupun yang susah, di saat sempit maupun saat yang lapang, semuanya dilakukan dengan kesabaran.
Rasulullah SAW pernah bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa oleh kesusahan atau musibah, seperti yang saat ini yang kita rasakan, juga dia akan bersabar. Maka itu juga adalah kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari hadis itu dengan berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya lainnya adalah syukur. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Uddatus Sabirin, menunjukkan bahwa keutamaan bersyukur dan bersabar atas segala yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah pun memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang sabar dan banyak bersyukur. Quran surah Luqman ayat 31. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Sabar dan syukur adalah dua hal yang menunjukkan adanya iman di dada seseorang yang mengaku mukmin. Ketiadaan syukur akan berakibat kepada kufur yang akan menyingkirkan iman di hati seorang mukmin. Demikian pula, ketiadaan sabar akan menghilangkan pengakuan keberimanan seseorang oleh Allah. Namun, patut untuk direnungi bahwa syukur dapat pula untuk musibah dan sabar dapat pula untuk nikmat. Para pendengar Radio FM Al-Istiqamah Muhammadiyah Kabupaten Kota Baru yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan menempa kita untuk selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah beri. Nikmat yang begitu banyak dan tak terhitung jumlahnya, dan tak akan mampu kita menghitungnya atau mengira-ngiranya. Ingat, sebelum Ramadan ini hadir, di 11 bulan kita hari-harinya selalu makan dan minum tanpa ada jeda. Terpikirkah oleh kita bagaimana rasanya satu kali waktu saja kita tidak makan dan tidak minum? Bagaimana rasanya lapar dan haus dialami oleh saudara-saudara kita? Renungkanlah, wahai saudara-saudaraku, para pendengar yang berbahagia, betapa sabarnya mereka menghadapi kepapaan dan ketidakmampuan, walaupun hanya untuk makan dan minum. Kondisi itu makin diperparah jika terus-menerus dihimpit, dikepung oleh kebijakan tak memihak perut si miskin dan si fakir. Wabah corona jelas telah berdampak secara ekonomis. Tak boleh keluar rumah atau stay at home boleh-boleh saja diterapkan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tak keluar rumah, tak kerja, tidak bekerja sama sekali, dan tidak ada untuk makan? Yang dilakukan, belum hilang wabah COVID-19, muncul lagi wabah baru yang disebut dengan wabah kelaparan dan kekurangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sungguh nikmat itu akan sangat terasa dikala ia telah pergi jauh dari kita. Sungguh nikmat itu akan terasa faedahnya saat ia tak lagi menyertai bersama kita. Puasa Ramadan adalah madrasah yang mendidik kesabaran. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Bersabar atas kesulitan yang hadapi
adalah ciri kelebihan seorang mukmin. Apalagi kesabaran itu jelas pesan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Namun kenyataannya, sabar pun ada batasannya hingga tak sampai menjadikan para fakir dan miskin yang penyabar berubah menjelma sebagai orang yang jatuh kepada kekafiran karena kefakirannya. Saat ini yang paling tepat dilakukan oleh setiap insan yang beriman, yang berpuasa adalah menolong agar kesabaran para fakir miskin tak habis kemudian berubah menjadi penyesalan berjamaah. Sebab dosa membiarkan mereka dalam kesabaran yang tak berujung. Ramadan adalah peluang membantu mengakhiri penantian dari kesabaran dan kesabaran yang dinanti oleh para fakir dan miskin. Lewat tangan-tangan para dermawan yang sedang berpuasa, bukan hanya sedekah yang dianjurkan, bahkan pahala amal soleh pun di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya salut dan bangga dan menjunjung setinggi-tinggi memberi aplaus kepada saudara-saudara kita yang bergerak di bidang Nazisme Muhammadiyah Kabupaten Kota Baru, yang begitu gigih dan berjuang untuk menolong saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang menanti kedatangan sumbangsi kita sebagai organisasi yang betul-betul istiqomah di dalam menjalankan sosial di bidang membantu para fakir dan miskin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itulah, perbanyaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lewat Rasulnya Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman, keyakinan penuh kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan akan mendidik kita untuk selalu beristighfar. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam kitabnya dalam surah Al-Anfal ayat 33. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencana demi bencana, musibah demi musibah selalu silih berganti datang untuk menguji sejauh mana keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, Allah tidak pernah mengazab, tidak pernah akan menghukum hambanya selama engkau masih berada di antara mereka, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah akan mengazab, tidak pernah akan menghukum hambanya selama dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar ini luar biasa manfaat dan faedahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, niscaya engkau akan melihat bahwa Allah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mengampuni dosa hambanya, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat, hujan berupa rahmat kepada kita sebagai hambanya. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan memperbanyak harta-harta bendamu, wa banina, dan Allah akan memperbanyak anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun, di antaranya di dalamnya akan mengalir sungai-sungai kecil dan akan menjadi buah-buahan yang lebat. Demikian para pendengar Radio FM Al-Istiqomah Muhammadiyah Kabupaten Kota Baru yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan kepada diri saya dan kepada
para pendengar Radio FM Al-Istiqomah yang berbahagia. Yang pertama adalah, mari kita isi detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan suci Ramadan ini yang sudah diagungkan oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Yang kedua, mari kita hormati bulan Ramadan ini. Kita isi dengan berbagai macam ibadah, lebih-lebih yang wajib, begitu juga yang sunnah, yaitu melakukan sholat berjamaah. Karena ini merupakan pandemi, maka dihimbau oleh para ulama, pemerintah untuk kita tetap jaga di rumah, untuk beribadah di rumah dengan keluarga, sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, membaca Al-Quran bergantian berjamaah, dan berzikir berjamaah. Kemudian kita memberikan tausiah kepada keluarga kita, sehingga akan lebih dekat hubungan kita, silaturahmi kita dengan keluarga kita. Dan yang terakhir, mari kita banyak-banyak memohon kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa tidak pernah akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untayan renungan sore hari ini, renungan Ramadan. Mudah-mudahan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا،
فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحماك يا رب إني والزورق والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي